Halo semuanya, nama saya Ida Amalia dari Prodi Manajemen, ingin menjelaskan tentang manajemen marketing. Berikut yang ingin saya jelaskan adalah mengenai tentang pengertian, fungsi, konsep, dan karakteristik tentang manajemen marketing. Yang pertama, pengertian manajemen marketing. Manajemen marketing adalah sebuah kegiatan penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam sebuah program pengelolaan perusahaan. Nah, di dalam manajemen marketing itu ada 3 tahap. Yang pertama ada perencanaan, di mana proses perencanaan itu merupakan rangkaian urutan rasional di dalam penyusunan rencana untuk mendapatkan hasil dan tujuan yang maksimal. Yang kedua ada analisis. Analisis adalah mengidentifikasi atau mengevaluasi berbagai macam masalah yang akan timbul pada sistem, sehingga masalah tersebut dapat ditanggulangi, diperbaiki, atau juga dilakukan pengembangan. Dan yang ketiga ada pelaksanaan. Sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan, gunanya untuk mencapai suatu tujuan, maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek. Kemudian terdapat fungsi manajemen marketing, di mana fungsi tersebut ada 5. Yang pertama pendistribusian, yang kedua jual beli, yang ketiga penyediaan sarana, yang keempat melakukan riset, dan yang kelima pemrosesan. Baik, yang pertama ada fungsi pendistribusian, di mana fungsi ini sangat penting karena berperan memperkenalkan produk kepada masyarakat. Nah, harapannya masyarakat tertarik dan membeli produk itu. Tapi tanpa fungsi itu, sebagus apapun produk yang berharga, tidak akan diketahui masyarakat jika perusahaan tidak mendistribusikannya. Saluran distribusi terbagi menjadi 2. Yang pertama, saluran distribusi langsung, di mana produsen langsung menjualnya ke konsumen. Nah, yang kedua ada saluran distribusi tidak langsung. Misal dari produsen ke pengecer atau langsung ke konsumen, atau ada juga yang dari produsen lalu ke pedagang besar, lalu ke pengecer, baru ke konsumen. Ada lagi yang dari produsen ke agen, pedagang besar, pengecer, baru ke konsumen. Nah, ini adalah salah satu contoh distribusi langsung. Ini ada pedagang bakso. Kenapa dia langsung? Karena pedagang bakso itu memproduksi bakso, dia membuat baksonya sendiri, terus langsung dimasak, terus habis itu langsung dijual ke konsumen tanpa ada perantara lain gitu. Dan ini adalah salah satu contoh distribusi yang tidak langsung. Kenapa dikatakan tidak langsung? Karena pabrik ini mengelola produksi sepatu, lalu ketika sepatunya sudah jadi, sudah dikemas dengan baik, akan dijual ke pedagang besar. Lalu pedagang besar akan menjual ke konsumen. Dari produsen ke konsumen terjadi suatu perantara, yaitu pedagang besar. Jadi dikatakan produksi distribusi yang tidak langsung. Kemudian di sini disebutkan bahwa adanya tujuan dan manfaat dari distribusi. Yang pertama tujuan dari distribusi. Yang pertama mempercepat distribusi suatu barang dan pelayanan hasil pembuatan dari produsen pada pelanggan. Yang kedua pemerataan dalam penyaluran hasil pembuatan secara menyeluruh kepada pelanggan. Yang ketiga mengawasi kelangsungan suatu kegiatan produksi. Dan yang keempat meningkatkan mutu dan jumlah hasil dari suatu produksi. Kemudian disebutkan adanya manfaat distribusi. Manfaat distribusi bagi produsen adalah untuk membantu menyalurkan barang dan jasa yang dihasilkan produsen ke tangan pelanggan sehingga dapat mengawasi kesinambungan produksi. Kemudian manfaat distribusi bagi pelanggan adalah dengan mudah dapat langsung membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. Kemudian dapat menambah nilai guna suatu barang karena barang yang bertumpuk di suatu industri atau produsen tanpa terpenuhi tidak akan dapat dirasakan manfaat dan kegunaannya oleh masyarakat. Kemudian mengawasi stabilitas harga. Karena suatu barang yang bertumpuk di suatu tempat dapat merendahkan harga sementara di kawasan yang kesukaran harga barang cenderung bakal naik. Kedua, fungsi jual beli. Fungsi jual beli merupakan hakikat dari manajemen marketing. Kenapa? Alasannya karena perusahaan memperoleh keuntungan dari jual beli produk. Nah, fungsi jual beli ini memberikan manfaat untuk produsen dan konsumen. Keuntungan bagi produsen berupa profit dari hasil perniagaan produk.
sementara manfaat untuk konsumen yakni dapat memenuhi kebutuhannya. Kemudian, tujuan manajemen pemasaran perusahaan antara lain, yang pertama mensosialisasikan produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan agar lebih dikenal, yang kedua memperoleh customer atau konsumen, yang ketiga menambah jumlah pelanggan atau konsumen, yang keempat mampu bersaing dengan perusahaan pesaing, dan yang kelima memperoleh keuntungan atau laba. Yang ketiga adanya fungsi penyediaan sarana. Pengertian dari fungsi penyediaan sarana adalah segala kegiatan yang mampu memperlancar kegiatan operasional pemasaran, dan beberapa fungsi penyediaan sarana adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai informasi pasar. Informasi pasar itu merupakan hal yang sangat diperlukan bagi calon pembeli sebelumnya melakukan transaksi. Nah, informasi pasar ini menyajikan berbagai info mengenai situasi dan kondisi perdagangan secara umum yang berkaitan dengan produk, harga jual, dan situasi secara keseluruhan. Informasi pasar dapat diperoleh dari berbagai sumber dari internet, media cetak atau media massa, pemerintahan maupun pihak swasta. Kemudian adanya penanggulangan resiko. Selama proses pemasaran berlangsung, pemilik harus mampu menanggung resiko dan melakukan proses penanggulangan terhadap resiko tersebut. Oleh karena itu, proses perencanaan wajib disusun untuk mengatasi resiko pada segala fungsi manajemen pemasaran. Yang ketiga adalah standarisasi dan grading. Proses standarisasi dilakukan untuk memudahkan produk untuk dijual dan dibeli. Sedangkan grading adalah kegiatan mengklasifikasian atau penggolongan produk ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan kualitas yang berbeda. Pada setiap kelompok memiliki label dan nama tertentu. Pada perusahaan besar, untuk mengetahui standarisasi kualitas biasanya sudah melakukan manajemen mutu sesuai dengan standar yang berlaku. Yang terakhir ada pembiayaan. Tiap kegiatan pada fungsi pemasaran memerlukan modal seperti keperluan mesin pada fungsi pemrosesan, pergudangan di fungsi penyimpanan pada manajemen pemasaran, serta transportasi pada fungsi pengangkutan, dan lain-lain. Yang keempat adalah fungsi melakukan riset. Pada dasarnya, riset disusun untuk menghasilkan informasi yang akurat dan jelas sebagai kesimpulan atas permasalahan yang sedang kita hadapi dalam bisnis. Misalnya, permasalahan kita adalah ingin menentukan besarnya biaya yang akan digunakan untuk promosi atau iklan. Setelah melakukan berbagai research di berbagai industri, Alvarez Strategi Research menyimpulkan ada 3 fungsi riset pemasaran bagi industri, yaitu yang pertama, evaluasi. Adalah riset-riset yang masuk kategori ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi program-program pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya. Misal, sebuah perusahaan ingin melakukan dampak program komunikasi dan promosi yang telah dilakukan terhadap kenaikan atau penurunan popularitas merek-mereknya. Termasuk di dalamnya adalah ketika pemasar ingin mereview postingan brand dibandingkan dengan pesaing-pesaingannya, termasuk dalam kategori ini juga. Nah, riset kepuasan pelanggan juga masuk nih dalam kategori ini, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang nuansa jasanya sangat kental seperti perbankan, hotel, telekomunikasi, dan lain-lain. Mereka secara berkala melakukan survei ini untuk memantau tingkat kepuasan pelanggannya, sekaligus juga mereka ingin mendapatkan masukan apa saja nih faktor-faktor yang mampu meningkatkan kepuasan pelanggannya secara signifikan. Nah, yang kedua ada understanding. Memahami konsumen adalah salah satu insight penting bagi perusahaan. Seberapa sukses perusahaan ditentukan oleh seberapa dalam perusahaan memahami konsumennya. Oleh karena itu, yang masuk dalam kategori riset ini adalah tentang riset tentang potret kebiasaan dan perilaku konsumen atau riset-riset tentang harapan dan kebutuhan konsumen. Yang ketiga ada predicting. Dari 3 fungsi riset pemasaran di atas, bisa jadi fungsi ketiga inilah yang paling susah dan beresiko tinggi. Karena apa? Karena unsur ketidakpastiannya paling tinggi. Perusahaan ketika merancang produk baru atau ingin memasuki pasar baru, selalu dihadapkan pada pertanyaan, apakah produk barunya akan diterima oleh konsumen? Atau apakah pasar baru yang akan dimasuki memiliki potensi yang menjanjikan? Nah, dengan menggunakan riset pemasaran, seorang pemasar akan terbantu untuk diyakinkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Meskipun ada catatan, karena bersifat prediksi, maka angka yang akan dihasilkan dari riset kategori ini, tingkat akurasinya lebih kecil dibandingkan dengan
dua kategori tadi yang sebelumnya. Nah, dengan memahami fungsi dan tujuan riset dari pemasaran tadi, kita akan dengan lebih mudah menentukan kira-kira metode riset apa ya yang kita perlukan untuk menjawab tujuan-tujuan yang kita capai. Ini adalah manfaat melakukan riset. Ada beberapa sih yang bisa dipetik. Yang pertama, riset pasar membantu brand untuk menghasilkan informasi tentang besarnya pasar, potensial suatu produk atau jasa sesuai target pasar. Yang kedua, mengetahui tanggapan pasar terhadap suatu produk atau jasa. Yang ketiga, memahami perilaku pelanggan sesuai target pasar dengan baik. Yang keempat, menganalisis efektivitas kampanye iklan atau promosi yang dilakukan. Dan yang kelima, riset pasar sangat berguna untuk menghasilkan semua data dan informasi yang diperlukan dalam menyusun strategi pemasaran perusahaan atau brand secara keseluruhan. Kelima, ada fungsi pemrosesan, di mana aktivitas proses manajemen pemasaran yaitu mengatur apa yang dipasarkan, membuat inovasi baru, dan mempromosikan produknya kepada masyarakat guna menambah nilai pada suatu produk sehingga harganya lebih tinggi. Manajemen pemasaran bertugas mempengaruhi tingkat, waktu, dan sifat permintaan untuk membantu organisasi mencapai sasarannya. Nah, di bawah ini adalah contoh pemrosesan tahap akhir, yaitu sudah memulai masuki fase packaging. Di gambar pertama ada packaging sepatu dengan bentuk segitiga untuk menarik perhatian para pembeli. Yang di gambar kedua juga sama. Packagingnya kotak dengan desain yang elegan. Tujuannya juga sama untuk menarik perhatian pembeli dan menambah harga. Selanjutnya ada konsep manajemen marketing. Yang pertama, produksi. Di mana produksi adalah konsep yang satu ini digunakan oleh perusahaan yang percaya bahwa konsumen menginginkan produk yang terjangkau dan mudah didapatkan. Konsep produk dilandasi oleh asumsi bahwa konsumen lebih menyukai produk berkualitas. Jadi harga dan ketersediaan produk tidak terlalu berpengaruh pada keputusan pembelian. Nah, perusahaan yang menggunakan konsep manajemen pemasaran ini akan memproduksi barang dengan kualitas terbaik dan dibanderol dengan harga yang lebih tinggi. Ketiga, ada penjualan. Nah, berbeda dengan dua konsep manajemen pemasaran yang sebelumnya yang berfokus pada produk. Konsep penjualan berfokus pada pemasaran produk. Konsep ini meyakini bahwa produk apapun, terlepas dari kualitas, harga, ataupun permintaan pasar, bisa dipasarkan apabila perusahaan menjual secara agresif. Nah, konsep ini tidak mementingkan hubungan dengan konsumen dan cenderungnya hanya mengutamakan target penjualan dan keuntungan yang didapatkannya saja. Oleh karena itu, perusahaan cenderung mengabaikan kepuasan pelanggan dan loyalitas konsumen. Yang keempat, pemasaran. Konsep manajemen pemasaran yang satu ini menjadikan konsumen sebagai pusat perhatian. Perusahaan akan lebih fokus pada kebutuhan konsumen dan berusaha untuk memahami apa yang diinginkan pasar. Tak jarang jika perusahaan akan melakukan riset terlebih dahulu sebelum memulai produksi dan memasarkan produk. Perusahaan yang menggunakan konsep ini bisa memiliki nilai lebih dibandingkan kompetitornya dan membuat konsumen menjadi lebih loyal kepada satu brand. Dan yang kelima adalah pemasaran sosial, di mana konsep manajemen pemasaran ini terbilang lebih baru dibandingkan dengan beberapa konsep sebelumnya. Selain menekankan fokus pada konsumen, konsep pemasaran sosial juga menekankan kepentingan konsumen dan masyarakat secara umum. Perusahaan yang menggunakan konsep ini akan mempertimbangkan filosofi kesejahteraan sosial dalam praktik pemasaran mereka. Jadi, selain fokus pada keuntungan, perusahaan juga akan berusaha mengimbangi kebutuhan dan kepuasan pelanggan serta melakukan tanggung jawab sosial. Oke, selanjutnya ada strategi manajemen pemasaran untuk startup. Berikut ini adalah beberapa strategi manajemen pemasaran yang bisa digunakan untuk pemasaran produk perusahaan startup. Yang pertama, adanya sosial media, di mana kunci kesuksesan dari sosial media marketing tidak lain adalah konten yang menarik. Strategi yang satu ini perlu dilakukan dengan tepat karena sangat berpengaruh pada reputasi perusahaan loh. Dan yang kedua ada konten marketing, di mana konten marketing ini merupakan salah satu strategi manajemen pemasaran yang paling efektif digunakan untuk perusahaan startup. Dan yang ketiga adanya komunitas. Komunitas ini bisa offline dan bisa juga online. Nah, komunitas online bisa dibangun melalui media sosial ataupun forum yang biasanya ada di website perusahaan.
Selain itu, komunitas online juga bisa dimanfaatkan untuk menciptakan komunitas offline melalui kegiatan-kegiatan yang dibuat khusus bagi para anggotanya. 4. Ada strategi remarketing, dilakukan dengan menargetkan iklan online kepada pengunjung website perusahaan. Misalnya, seseorang yang baru saja membuka website A kemungkinan besar akan mendapatkan iklan seputar produk A, meskipun ia sudah berada di website lain. Dan yang terakhir ada karakteristik manajemen marketing, di mana karakteristik tersebut ada 8. Bisa dilihat ya, yang pertama ada berfokus pada keinginan konsumen, yang kedua mengutamakan kepuasan konsumen, yang ketiga mengidentifikasi kebutuhan konsumen, menentukan produk, serta menjual produk dan memperoleh profit. Yang keempat bisa berorientasi pada pasar eksternal. Yang kelima motivasi utama berupa kebutuhan konsumen. Yang keenam adanya segmen pasar mempengaruhi harga dan harga menentukan biaya. Yang ketujuh adanya tujuan utama perusahaan adalah konsumen. Dan yang kedelapan adalah mengubah kebutuhan konsumen menjadi suatu produk. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.